dan segala macam, sebenarnya ini adalah rangkaian yang sudah otomatis. Ini sebenarnya cuci tangan, pasang apron, terus siap-siap untuk ini ya. Oke, nanti kita begini, kita pakai handscoon dulu. Mau kasusnya apa nih ceritanya? Bayi lahir tidak menangis. Terus jawab dulu yang 4 dulu. Usia kehamilan di bawah 36 minggu. Oh, kasusnya mau dari dia. Ya, ayo buatin. Nanti ini cincin dilepas ya semuanya. Ayo Bu Bidan, gimana Bu Bidan? Terus jadi ukanya kurang dari 36 minggu. Jangan kurang dari 36 minggu nggak gitu. Kan mau nanya, mau ke ini Pak, kita mau resus nih. Ini dia belum di sini ya. Oke deh. Kita dari kaktus kan? Benar. Ini. Terus saya nanya nih, umur kehamilannya berapa? 35 minggu. 34, jangan lelang. Ya, 35 minggu terus. Apa lagi pertanyaan berikutnya? Cairan ketubannya. Cairan ketubannya mau apa? Jernih 35 minggu. Terus apakah ada faktor resiko tambahan? Ada. Bukan dong, ada. Preeklamsi misalkan. Oke. Terus baru tindakannya tadi pusat segera atau tidak? Segera. Terus kan udah lahir ya, lemes kan dia ya. Terus baru kita melakukan apa? Membentuk tim. Sorry ini belum kita. Membentuk tim. Satu orang. Ya kan? Nah, satu di sini. Saya Adri, ya kan? Saya sebagai ketua tim resusitasi memegang RW dan breathing, ya kan? Terus gini siapa namanya? Faza akan menyiapkan circulation dan drugs, mohon disiapkan. Udah, terus kamu ambil alatmu. Apa Bu? Epinefrin sama yang stetoskop, terus stopwatch, sama saturasi oksigen. Saya tahu. Iya, di bawah. Terus nanti ini belum ya, ini belum. Terus saya bilang RW breathing siap. Terus kamu Fazal ngomong Saturasi. sirkulasi. Siap. Oke. Udah ya. Terus baru kita nomor 3-nya apa? Sudah membentuk tim kan? Nomor 3-nya apa? Mempersiapkan alat dan bahan. Udah. Kan tadi sudah siap. Baru Melakukan penilaian segera. nah, ini baru oe kan? Enggak oe, diam dia kan? Dan terus kita kan yang menangkap. Apa yang dilihat? Menangis atau tidak. Terus tonus ototnya. Terus Warna kulitnya kebiruan. sianosis atau tidak, gitu ya. Jadi tonus otot lemah itu dia lemes gitu ya. Ekstremitas kalau dia bayi yang normal bugar kelihatannya, kemudian dia langsung menangis secara spontan, nggak kayak itu juga itu butuh ya. Kemudian ekstremitasnya dia aktif, dia nggak bisa terpegang lah ibaratnya. Tapi kalau dia lemes berarti tonus ototnya lemah. Dan itu kan jangan kayak penilaian awal, tonus otot lemah, langsung kita set kelihatan langsung tonus otot lemah ini langsung ditaruh di sini ya. Oke, karena posisinya perlu dilakukan resusitasi sehingga posisi kepala berada di sejajar dengan penolong. Jadi posisinya seperti ini. Oke, ini kan sudah selesai menangkap.
sudah dihangatkan kan dari tadi ya. Kemudian kita keringkan. Ini keringkan, ditarik ya. Terus kita mengkeringkannya dari bagian punggung, jadi agak gentle ya megangnya ya, bukan lemes-lemes kayak tap-tap bedak ya, tapi harus lebih dalam. Dikeringkan sambil dilakukan rangsang taktil. Rangsang taktil, set, set, gitu ya. Ini pun termasuk salah satu rasa taktil. Hangatkan, keringkan, terus apa lagi? Keringkan. Atur jalan nafas. Atur jalan nafas. Jangan lupa kita pakai topi. Kan? Kemudian keringkan, langsung pindah set. Masukin ke sini. Terus ini. Ini. Gini. Biarkan dada bayi terlihat terbuka karena kita pengen lihat apakah dia nangis secara spontan atau tidak, ya kan? Kemudian posisikan seperti ini. Nah, ini meletakkannya berada di sini karena dia kan bukan defleksi ya namanya ya. Jadi seperti ini. Kalau dia di sini nggak akan, dia tuh kan nggak sempurna dia kan nekuknya. Dia harus di sini. Ya ini ketebalan ini biasanya 3 cm sampai 5 cm. Cari yang agak tipis kain bedongnya. Wih. Nah, jadi posisinya seperti ini di bagian punggung. Ya. Kalau misalkan kayak gini dia udah langsung menangis oe, maka stop sampai di situ. Nah, terus langsung lakukan tindakan yang misalkan observasi ya. Terus kalau misalkan sudah observasi dalam keadaan baik, maka bisa rawat gabung buat disusui ya. Tapi ternyata belum, masih lemes, maka harus lakukan isap lendir. Di dalam isap lendir ini si jempol pencet dulu di sini. Ini bengkoknya, dekatin dulu bengkoknya. Ya. M sama N duluan mana? M. Artinya mouth dulu baru nose. Ya. Kayak gini kita pegang mouth, terus set, keluarkan. Gini lagi nose, ditarik, keluarkan. Ini keluarkan. Selesai. Mouth, nose udah pakai isap lendir. Perlu dinilai lagi nggak? Udah tadi langsung taktil. Perlu dinilai megap-megap. Nah, apakah dia masih nangis spontan nggak? Megap enggak? Gimana Bu Bidan? Masih megap-megap nggak? Masih megap-megap. Ntar dulu, habis penilaian ini dicek apa? Frekuensi jantung. Jadi langsung pas beres isap lendir, yang tekannya tuh udah pakai stetoskop nggak? Sambil merhatiin. Nah, frekuensi jantung kan seharusnya menghitungnya 1 menit ya, artinya 60 detik. Sedangkan kita harus menyelesaikan RW 1 menit, sehingga menghitung frekuensi jantung cukup 6 detik. Ya, cukup 6 detik. Jadi waktu 6 detik pertama misalkan 7, berarti dikali berapa? 10. Kali 10. Oh, 70. Berarti harus VTP. Ya. Tapi kalau misalkan FJ-nya 5, berarti masih VTP sama kompresi. Gitu ya. Ya, Bu. Di kiri ya. FJ-nya berapa? Misalkan 7. Misal 8. 8. Kamu langsung ngomong gini, FJ 8. Nanti si asistennya ngomong gitu, FJ 8, mau 80. Saya sebagai ketua langsung megang sungkup untuk dilakukan PTP. Gitu ya. Berarti ini steto sama ini jalan ya Bu? Apanya? Detiknya, 6 detik gitu ya. Agak geser Bu. Nah,
kanan apa kiri ya? Gitu ya, 8. Oke, sudah lepas. Baru ganti kamu megang stopwatch. Megang handphone aja, itu kan nggak jalan kayaknya. Nah, VTP itu range-nya di antara 20 sampai 30. Selama berapa detik? 6 6 detik. 30 detik ya. Berapa detik? 30 detik. Berarti asisten memegang stopwatch 30 detik. Harus siap bersamaan. Jangan sayangnya udah satu lepas, bentar belum selesai. Gitu ya. Jadi harus kompak. Kalau misalkan di dewasa, kita kan megangnya gini. Ya, kenceng banget gini. Kalau di bayi, dia kalau kayak gini, itu bisa terjadi trauma. Karena tekanan dia ke alveolinya, dia besar. Ya kan? Inspirasi, ekspirasinya masih kecil. Berarti kan nggak perlu yang kayak gini. Cukup 1 lepas, 2 lepas. Kalau misalnya kamu seperti ini, bukannya dia balik ke normal, ya, tapi malah trauma. Kalau misalkan di ronsen itu kelihatan tuh banyaknya udara, malah terjadi trauma. Hati-hati ya, kalau saking semangat ya, lepas. Ya kan, ibaratnya kamu ngasih air yang berisi galon yang berisi air, kemasukin ke botol mineral yang kecil, digeruyuk semuanya, kan ini ya nggak sesuai dengan kapasitasnya. Oke, di dalam VTP tadi 1 lepas-lepasnya ya, kita cukup megang 4 jari ke sini masuk. 1 lepas, 2 lepas. Bukan satu lepas. 2 lepas. Bukan ya. Kalian senyum-senyum di sini, ya kan? Waktu responsi banyak yang kayak gitu, ya. Jadi 1 lepas. 1 lepas. 2 lepas. 3 lepas. Ritmenya harus sama. Jangan capek di tengah jalan. 1 lepas. 2 lepas. 3 harus sama. Ya. Kalau kurang dari 20 detik, kurang dari 20 itu artinya mungkin kelambatan. Atau lebih dari 30 mungkin itu artinya kecepatan. Ya. Terus ini cara mengeceknya. Oh, dia nggak ada yang bocor. Ya. Terus 3 jari ini berada di sini. Jangan di sini. Kalian kan mau bantu nafas, bukan membunuh. Kalau membunuh di sini, ditekan di pinggir. Dan tangan yang jari yang satu lagi, jempol sama telunjuk memegang ini berbentuk C. Jadi gini. Perhatikan sungkupnya itu adalah sungkup bayi. Kalau pakai sungkup dewasa, satu muka kamu VTP ini. Ya. Ini 3 jari gini. Kemudian cara nempelinnya adalah dari dagu dulu, ya. Dagu, mulut, hidung. Jangan sampai kena mata. Nggak kelihatan ya? Gini. Ya. Jangan sampai mata juga ikut. Melotot dong dia. Oke, di sini dagu, mulut, hidung. C kayak gini, ya, perhatikan C-nya, jangan C-nya nutupin mata. Ya, ini. Terus kita hitung ya. Siap. Saya ngomong gitu, siap. Terus baru 30 detik. Barengan ya. Jadi kalau misalkan hitungan 10 yang kedua jangan pakai 11 lepas, 12 capek. Balik lagi ke 1 aja. Ya, jadi 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas gitu ya. Ritmenya harus sama. Kita latihan. Kalian yang bikin lepas-lepasnya, saya yang melakukannya. Yuk, 1, 2, 3. 1,
1 lepas lepas, 2 Ya, semangat. lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, Masih lembek. 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas, 9 lepas lepas, 10 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas. Selesai. Berapa coba? Cuman 16. 16. Artinya ritme kamu lambat atau tidak? lambat. Ulangi. Biar tahu ritmenya. Direkam tuh suara lepas-lepasnya. Yuk, berarti gini. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas gitu. Ya, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Sama bismillahirrahmanirrahim aja lebih lambatan 1 lepas-lepas. Ya, yuk. Panas juga ya Allah. Nanti kita yang megap-megap. Yuk, 1, 2, 3. 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas, 9 lepas lepas, 10 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas. Berapa? 18. Lambat atau enggak? Lambat. Masih lambat. Ulang lagi. Haus. Dek, sebelum kita menyelesaikan sampai 20 sampai VTP yang benar, kita lihat dulu ketika VTP di awal, ya. Ketika kita melakukan 1 lepas-lepas, yang perlu dilihat ketua ini adalah dadanya. Mengembang atau tidak. Kalau kita melakukan VTP, dada tidak mengembang, maka kita harus melakukan koreksi. Koreksinya apa? Itu ada sripta, ya. Jadi ada sungkup, reposisi, dan lain-lain. Itu nggak langsung selesai semuanya, nggak sampai A terakhir. Sungkup, reposisi dulu. Oh, kita lihat dulu. Oh iya, dadanya nggak mengembang. Ini berarti stop kan? Cek dulu sungkupnya benar nggak, bocor nggak. Terus reposisi, jangan-jangan posisinya ini dia di leher tadi. Baru kita cek lagi. Oh iya, dada bayi mengembang. Artinya kita nggak harus melanjutkan si I. Tapi kalau dada bayinya tidak mengembang, oke, ini dilepas. Coba cek, barangkali dia masih ada mekonium atau masih ada lendir di dalamnya. Gitu. Jadi kan harus bersih dulu. Baru kita, ibaratnya kalau salah kan kita bersihin dulu, baru kasih aliran ya kan. Nah ini kita bersihin lagi, isap lendir lagi, gitu ya. Kemudian B-nya apa? Buka mulut. Jangan-jangan dia mingkem gitu. Ya harus dibuka ya. Sedikit dibuka, jangan enggak banget juga enggak. Ya. Oke. Terus baru kita melakukan VTP kembali. Oh oke, dia dada bayinya mengembang. Maka siap nih lakukan VTP. Siap? Siap. Panas nih, ayo. Nanti sampai 10 kali nggak tahu ritmenya. 1, 2, 3. 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas, 9 lepas lepas, 10 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas, 9 lepas lepas, 10 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas. Dah. Yeay. Tapi tadi saya dengarnya 9 lepas-lepas langsung 1 lepas-lepas nggak sih? Nanti ada rekamannya ya. Saya khawatirnya mendengarnya itu 9 lepas-lepas lalu 1 lepas-lepas. Ya pada intinya tadi udah sampai ke dalam ritme 20, kalau udah sampai 20 ke atas udah baik, tapi nggak sampai 30 ke atas.
range-nya biasanya 20 sampai 25 yang aman banget. Dan jangan sampai udah selesai. Baik di sini. Ya. Oke, udah sampai kayak gini beres. Nih asisten harus gercep udah selesai tek tek. Apa? FJ. FJ. Frekuensi jantungnya berapa? 120. Berapa nih? 6 detik. 12. 6 detik jadi mau berapa nih FJ-nya? Bidan, Masa berapa? 11 ya. Misalkan kalau 11 berarti 110 berarti dia sudah baik frekuensi jantungnya. Sudah. Oke. Kemudian tadi ketika dia VTP itu harus ada saturasi oksigen ya, berada di tangan sebelah kanan. Ya, saturasi oksigen. Kenapa sih Bu butuh saturasi oksigen? Kadang ketika kita melihat baik yang sianosis itu hanya berdasarkan subjektif. Warnanya kebiruan. Tapi kalau kita melihat berdasarkan saturasi oksigen itu akan terlihat secara objektif. Oh, memang oksigennya dia kurang. Gitu. Kadang kan kita cuma melihatnya ya biru-biru aja udah disebutnya sianosis, padahal berbeda. Ada sianosis cuma di perifer aja, ada sianosis yang sentral. Ya. Oke. Ceritanya tadi ya, pakai saturasi, terus kemudian frekuensi jantung, baru kita VTP. Ya. Oke, kalau misalkan udah tadi 11, 110, maka kita lakukan VTP tapi diturunkan. Jadi nggak langsung lepas. Ya. Satu lepas sampai kurang lebih 10 sampai 15 kali. Ya. Terus lama-lama dilepas. Ya. Kalau jika dia masih agak kayak susah gitu ya, boleh kasih oksigen. Ya. Adik-adik ada yang namanya CPAP, tapi nanti aja deh, pas terakhir nanti tinggal aja. Udah selesai, maka kita observasi dan perawatan pasca resusitasi. Ya, perawatan pasca resusitasi itu pertama adalah kita melakukan cek lab dulu. Ya, mungkin dia dicek darah lengkap, kemudian ginjal dan segala macam, ya, tekanan darah, jadi ada observasinya sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, baru kita lakukan di perawatan biasa, nggak usah dilakukan di meja resusitasi. Kalau misalkan sudah oke menurut advice dokternya, maka bisa rawat gabung. Gitu ya. Udah, kita beresin peralatan. Ya. Untuk kompresi, terus gimana Bu? Kalau saya ini VTP terus kompresi. Kompresi tugasnya siapa? Faza kan? Nggak mungkin. Terus Faza megang VTP-nya? Enggak, si ketua tetap konsisten sama VTP. Kompresi tinggal pindah, terus dia megang sebelah sini, dekat sternum. Ya, seperti ini, bukan 2 jari lagi. Ya, jadi si jempol sama jempol itu ketemu. Ya, 1 2 1. Nantilah itu akan dibahas di teori. Kalau itu kompleks banget. Saya akan membahas. Makasih Faza. Ya. Ini udah selesai ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tadi kan kalau misalnya di atas 100 itu masih dipakai sungkup kan Ibu? Itu satu lepas-lepasnya gitu masih dalam waktu 30 detik atau? Enggak, lebih rendah lagi. Mungkin 15 detik. Ya, jadi untuk penyesuaian. Ya. Nah, ada yang istilahnya menggunakan CPAP. Ya, kalau di rumah sakit. Enggak, saya perasaan ada videonya. Campur. Pakai menggunakan langsung si sungkup. Ya, si sungkup terus tangan kita yang beraksi. Jadi enggak gini. Enggak disungkup. Enggak di mana? Ambu bag. Tapi nanti gini. Nah, ini.
Ya. Sebentar, ada videonya. Bisa kita kasih oksigen dialirkan. Makanya tadi kan oksigen 100%, oksigen berapa persen. Ini dimasukkan ke oksigen. Kemudian di sininya kasih yang satu lepas-lepas. Mana ya yang lebih ini? Nih. Ini dia nggak pakai ambu bag. Yang pakai yang putih ini terus dia nanti misalkan ya ini yang putihnya ya. Jadi 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas gitu. Jadi sebenarnya aliran oksigennya lebih baik sebenarnya kalau menggunakan ini. Ya. Jadi nanti kalau kalian biar nggak bingung. Ini lebih gampang. Oke. Ada seperti ini. Gitu. Terus aliran oksigennya kelihatan tuh berapa keperluannya. Ya. Nah, kita ambil yang sederhana aja menggunakan si PTP. Bu, kalau yang sungkup lari, endotrakeal dan segala macam itu adalah dokter SPA yang lebih berhak. Ya. Kecuali kamu tadi udah masuk ke certified nih, kompeten. Ya mungkin diperbolehkan, tapi mungkin diawasi oleh SPA. Kalau itu mirip, sebenarnya sistemnya sama. Kalau misalkan PTP kan dia dari mulut ya langsung. Tapi kalau endotrakeal sama sungkup laring dia ada agak bentuknya kayak ada laringnya kayak gitu, terus dia masuk ke dalam laring dekat sama pita suara atau epiglotis. Gitu. Karena dia masuk langsung ke saluran. Jadi udaranya tuh biar masuk ke situ, oksigennya biar masuk ke situ. Jadi langsung ibaratnya ke sumber suaranya atau ke sumber ininya lah, salurannya langsung. Ya, kalau salah sedikit itu terjadi trauma, makanya benar-benar harus orang yang kompeten. Berapa senti, berapa mili itu benar-benar harus detail. Dan itu ada cahayanya sendiri bisa ngeliatin masuk kemana. Cuman kalau untuk mahasiswa bidan cukup dengan yang PTP saja. Ya, sama nanti mungkin kompresi. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Panas banget ya. Ada pertanyaan? Untuk responsi 2 set langsung, ya berarti masuk 4 ya. Bukan yang sebagai asisten itu juga langsung dinilai, enggak. Yang dinilainya adalah sebagai ketua. Ya enak aja dia. Apa yang telah kamu lakukan? Itu Bu, cek FJ. Ya dong, kompetensinya nggak cek FJ doang. Gitu ya, clear ya. Terus kalau misalkan yang kurang dari 32 minggu, gimana Bu posisinya? Ya udah, masukin ke sini set. Kan seharusnya dikeringkan, kita langsung masukin. Gitu. Rasa taktilnya gimana Bu? Ya udah rasa taktil mah tetap aja, nggak usah dibuka. Ya, udah posisinya seperti ini. Nanti dia akan naik. Hangat. Ya. Ini nggak dipengaruhi sama cairan darah. Kenapa? Kan kalau beli lagi cairan darah itu kan Bu. Cairan darah. Apanya cairan darah? Kayak ada darah di badan bayinya gitu. Nah itu nggak mempengaruhi proses pemindahan panasnya. Enggak, kan dia emang udah otomatis kan. Kalau kita mengeringkan, maka suka ada tambahan proses lagi penguapan panasnya. Tapi kalau kita langsung, dia kan udah keluar sementara nih, ih dingin banget, ibaratnya kayak masuk AC kan, ih dingin banget. Langsung kita masuk kasih jaket ibaratnya. Tapi kalau dia yang aterem, ya yang aterem artinya
paru-parunya ini sebenarnya sudah matang, cuma prosesnya dia disertai ada trauma, faktor resiko yang lain yang belum kuat. Artinya dia untuk penyesuaian adaptasi intra atau ekstranya sudah jalan untuk suhu, untuk regulasi panasnya di tubuhnya dia. Gitu. Tapi kalau yang kurang dari 32 minggu dia rentan banget. Ibaratnya kita nggak pakai baju ke dalam masuk ke kutub utara, die, iya kan? Dibandingkan kita kalau pakai jaket, itu ya. Kalau kita melogikakannya, dengan saya di mana ya ke sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi